Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa, mas-mas dan mbak-mbak semua, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mas-mas dan mbak-mbak semua, marilah puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat bertatap muka walaupun perkuliahan pada kesempatan kali ini perdana kita gitu ya dengan menggunakan asinkron. Saya minta maaf karena memang ada satu dan lain hal yang itu menjadikan sebenarnya yang kita pertama kali untuk bertatap muka melalui platform Google Meet dan akhirnya menggunakan asinkron yang nantinya ini nanti akan dipahami secara seksama bersama oleh mas-mas dan mbak-mbak melalui YouTube gitu ya. Baik. Pada kesempatan kali ini, kuliah perdana kita akan memahami secara keseluruhan terkait dengan teaching material outline. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Fitri Nur Mahmudah. Saya dari program studi Magister Manajemen Pendidikan yang ada di kampus 2. Jadi nanti apabila mas-mas dan mbak-mbak ingin bertemu dengan saya bisa ke kampus 2 atau sebaliknya gitu ya. Kita akan bisa bertemu dan bertatap muka di ruangan yang ada di kampus 5. Nah, ini adalah nomor WA saya. Tentunya mas-mas dan mbak-mbak sudah memahami dan mengetahui bahwa kita di dalam satu grup yang sama. Silakan jika ada apa-apa atau jika ada sesuatu yang perlu disampaikan, perlu didiskusikan, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di sini ya. Oke. Baik, ini adalah lecture timeline yang akan kita lalui bersama mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Di sini pertemuan 8 dan pertemuan 16 yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester tidak saya tuliskan gitu ya. Oke, yang pertama adalah hari ini. Tentunya hari ini kita menggunakan asinkronus dan saya minta maaf karena tidak sesuai dengan jadwal. Tentunya dengan asinkronus kita sudah memahami bersama bahwa perkuliahan bisa dilakukan dengan waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, bisa di mana saja dan nanti bisa disimak oleh mbak-mbak dan mas-mas di waktu yang tidak bersamaan gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan garis besar materi kuliah dan kontrak belajar. Baik. Pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas bersama terkait dengan konsep dasar manajemen pendidikan. Kenapa lahir manajemen pendidikan gitu ya? Awal mula munculnya manajemen pendidikan itu dari mana gitu ya? Tentunya kita pahami bersama bahwa sebelum ada manajemen pendidikan itu adalah hal yang sangat penting dikonversi dari sebuah proses manajemen murni gitu ya. Adanya manajemen lalu dikonversi ke dalam sebuah pendidikan itu akan melahirkan banyak pengertian, tujuan, fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan, terus manfaat, dan bidang garapan dari manajemen pendidikan sesuai dengan standar SNDIKTI gitu ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, SNDIKTI itu ada berapa aja? Sebenarnya ada 8 dan ini nanti pada perkuliahan kita ada tambahan materi yaitu terkait dengan supervisi pendidikan, manajemen mutu terpadu, implementasi manajemen mutu terpadu, dan manajemen berbasis sekolah mulai dari pertemuan ke-12 hingga pertemuan ke-15. Nah, mbak-mbak dan mas-mas semua pada kesempatan kali ini karena saya tidak menyediakan presensi secara mandiri di portal masing-masing dan tentunya mas-mas dan mbak-mbak sudah membaca gitu ya beberapa informasi terkait dengan presensi di portal masing-masing. Nanti saya akan merekap presensi yang akan saya integrasikan di portal. Nah, tentunya
Dengan hal tersebut saya ingin, mengetahui aktivitas mandiri dari mas-mas dan mbak-mbak gitu ya. Silahkan nanti mas-mas dan mbak-mbak merespon apa yang saya tanyakan dan menuliskan di kolom komentar di YouTube ini gitu ya. Di bawah video ini nanti ada komentar, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Jawaban dari mas-mas dan mbak-mbak itu nanti yang akan saya konversi kehadiran di portal. Jadi saya yang akan merekap dan mengintegrasikan jawaban bahwa misalnya Mbak Eliza Amalia Istiqomah gitu ya sudah menjawab dan nanti akan saya checklist kehadiran di portal gitu ya. Nah, silakan untuk menjawab atau merespon tanpa membubuhkan NIM. Jadi cukup tuliskan nama panjang dan jawaban saja. Misalnya Eliza Amalia Istiqomah, terus jawabannya seperti apa. Gitu ya. Oke, ini adalah proses kita untuk presensi kehadiran. Pada pertemuan 3 kita lanjutkan ya untuk lecture timeline. Pada pertemuan ketiga kita akan membahas manajemen kurikulum. Nah, seluk-beluk semua manajemen kurikulum, entah itu kurikulum yang sudah lama hingga perbaikan-perbaikan kurikulum gitu ya. Bukan perbaikan kurikulum, hanya saja penyesuaian kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi terkini. Pada saat ini juga kita sudah memahami bahwa kurikulum SD misalnya gitu ya, kurikulum sekolah, jenjang sekolah baik dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan itu di-upgrade oleh Pak Menteri atau Mas Menteri Nadiem Makarim gitu ya, dengan menggunakan kurikulum yang awalnya mau dinamakan kurikulum prototipe hingga sekarang menjadi kurikulum merdeka gitu ya. Nah, menurut Mbak Eliza Amalia Istiqomah ya, apakah kurikulum itu perlu di-upgrade? Nah, silahkan Mbak Eliza Amalia Istiqomah nanti untuk menjawab, merespon di kolom komentar tanpa membubuhkan NIM ya, nama panjang dan jawaban saja. Nah, ketika kita tahu bahwa kurikulum itu perlu atau tidak untuk di-upgrade, lalu langkah apa sih sebaiknya yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menyesuaikan diri terkait dengan kurikulum? Nah, menurut Mbak Tiara Nurrahma nih, kira-kira eh, dalam jangka waktu berapa lama kurikulum itu membutuhkan upgrading atau tidak perlu membutuhkan upgrading? Silakan nanti untuk direspon ya. Jadi kalau misalnya nanti merespon, artinya adalah eh, itu sudah hadir. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan keempat. Pertemuan keempat terkait dengan manajemen kesiswaan. Oke, manajemen kesiswaan kita akan membahas seluk-beluk terkait dengan kesiswaan, mulai dari sekolah merencanakan indikator-indikator penting terkait dengan rekrutmen dari kesiswaan. Nah, rekrutmen kesiswaan itu tentunya kita tahu bahwa sekolah satu dengan sekolah yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Nah, setiap karakteristik yang berbeda itu, sekolah akan menyiapkan misalnya need analysis, analisis kebutuhan terkait dengan indikator penting yang perlu dijadikan sebagai acuan sekolah untuk merekrut siswa-siswa atau calon-calon siswa atau siswa yang akan belajar di sekolahan tersebut gitu ya. Setelah itu terkait dengan rekrutmennya bagaimana, seleksinya bagaimana, tesnya bagaimana, lalu ketika siswa itu sudah masuk ke sekolah diapakan gitu ya, terus potensi-potensi yang ada pada siswa itu digimanakan gitu, terus selanjutnya terkait dengan prestasi itu harus seperti apa manajemennya kayak gitu ya, terus terkait dengan pelaporan, pelacakan kayak gitu dan sampai kelulusan kayak gitu ya. Nah, itu penting kita pahami apalagi nanti Mbak-mbak dan Mas-mas menjadi calon-calon pendidik atau guru di masa depan gitu ya. Guru-guru sekolah dasar. Oke, menurut
Ini Mbak atau Mas, saya minta maaf jika salah ya. Naufal Hafidz Fadilah. Em, Pentingkah sekolah itu membuat need analysis untuk dijadikan sebagai panduan atau indikator dalam menyeleksi siswa-siswa, calon-calon siswa untuk sekolah di sekolah tertentu gitu ya, di sekolah dasar tertentu. Penting nggak menurut Mas atau Mbak Naufal Hafidz Fadilah? Nah, ini silakan nanti untuk apa namanya direspon gitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara pengembangan potensi siswa menurut Mas Tito Rivaldo? Silakan nanti untuk direspon. Selanjutnya, masih terkait dengan manajemen kesiswaan. Penting tidak toh ketika siswa sudah lulus dan melanjutkan jenjang ke menengah pertama gitu ya, ke SMP, dan itu dicatat. Oh, misalnya siswa A ke SMP 1, siswa B ke SMP Muhammadiyah X kayak gitu ya, siswa C dan lain sebagainya. Itu kira-kira penting tidak dilakukan seperti itu menurut Adlina Fatin Nabila? Nah, yang terakhir, kenapa perlu pencatatan siswa-siswa yang sudah lulus? Menurut Mbak Alen Safitri. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan kelima ya. Mbak-mbak dan mas-mas, pada pertemuan kelima nanti kita akan membahas terkait dengan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Kita tahu bahwa manajemen pendidik itu adalah manajemen dari gurunya gitu ya, guru sekolah dasar. Sementara manajemen tenaga kependidikan itu adalah pegawai-pegawai yang ada di sekolah yang membantu penyelesaian administrasi dan seluruh kebutuhan yang ada di sekolah, gitu ya. Oke. Nah, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan itu nanti akan ada pada satu topik yaitu di pertemuan kelima. Kita akan membahas seluk-beluk terkait dengan bagaimana itu gurunya, bagaimana itu pegawainya. Karena guru dan pegawai itu menjadi satu bagian atau satu kesatuan, yaitu sumber daya manusia yang ada di sekolah ya. Artinya adalah sumber daya manusia ini menjadi penting bagi proses atau berlangsungnya pembelajaran, pendidikan gitu ya, yang mengatur sistem pembelajaran, yang mengatur atau melaksanakan pembelajaran pendidikan. Nah, itu penting bagi kita untuk mengetahuinya. Oke, menurut Mbak atau Mas ini, Fernanda Yoga Fitratama. Nah, menurut Mas atau Mbak Fernanda Yoga Fitratama, apakah penting kita apa namanya sebelum merekrut guru itu mengetahui keterampilan, kompetensi, terus apa prestasi yang dimiliki? Penting tidak? Selanjutnya, ketika kita sudah merekrut guru gitu ya, kita akan mengembangkan diri guru itu. Pengembangan diri guru ke dalam sebuah manajemen guru atau manajemen pendidik itu merupakan apa ya fokus utama untuk bisa eh, apa artinya nanti bisa berinovasi gitu dalam sebuah pembelajaran. Nah, menurut Diva Pandu Ma'rufi, Mas atau Mbak, saya minta maaf nanti ya kalau salah. eh Pentingnya pengembangan diri seorang guru itu apakah harus melalui kesadaran diri sendiri atau ditunjuk oleh sekolah untuk bisa melakukan misalnya mengikuti pelatihan, mengikuti pendidikan lanjut gitu ya. Yang tadinya baru sarjana dan terus akhirnya ke apa namanya magister gitu ya. Oke, sebentar karena di sini ada azan. Saya jeda sebentar ya.
Baik, terima kasih sudah menanti bagi yang tadi mendengarkan. Karena di sini sedang azan, jadi ada jeda sebentar. Kita mendengarkan azan dan kita berdoa setelah azan. Baik, Mas-mas dan Mbak-mbak, saya minta maaf karena tadi ada jeda azan gitu ya, dan kiranya ada noise yang itu terekam. Saya juga minta maaf. Kita lanjutkan. Tadi kita membahas terkait dengan pertemuan kelima yaitu manajemen pendidik ya. Nah, selanjutnya terkait dengan tenaga kependidikan atau pegawai gitu ya. Itu juga sangat penting karena pegawai itu menjadi bagian dari proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari sekolah, terus untuk mengembangkan mengembangkan sekolah gitu ya, program-program gitu ya, tidak hanya guru-guru saja, tetapi juga melibatkan pegawai-pegawai misalnya bendahara, TU, terus apa namanya kearsipan yang arsip-arsip, terus tenaga-tenaga perpustakaan gitu ya, itu juga nanti akan kita relevansikan pada pertemuan ke-10 terkait dengan layanan khusus sekolah itu juga membutuhkan banyak tenaga kependidikan gitu ya. Nah, menurut Mas Elvani Dwi Saputra, saya minta maaf ya nanti kalau saya salah menyebutkan Mas atau Mbak gitu ya. Oke, terkait dengan pegawai. Sebelum merekrut, apakah penting juga kita semua selaku para apa namanya decision maker kayak gitu ya, itu mempertimbangkan kompetensi dari pegawai. Oke, silakan nanti untuk di respon melalui kolom komentar ya, tidak perlu membubuhkan NIM. Oke, next adalah masih terkait dengan pegawai.
Oke ya. Kita ketahui bahwa pegawai itu tadi sudah sempat saya singgung gitu ya, bahwa pegawai itu menjadi salah satu bagian dalam sekolah mengembangkan diri melalui program-program yang ada, terus terkait juga dalam meningkatkan budaya sekolah gitu ya, terus terkait juga dalam meningkatkan kualitas sekolah gitu ya. Nah, menurut Mbak Miftahul Gina Khairunisa, apakah pegawai juga membutuhkan untuk pengembangan diri? Nah, pengembangan diri seperti apa menurut Mbak Miftahul Gina Khairunisa? Supaya pegawai itu seperti apa dan mengapa itu penting untuk pegawai? Oke, terima kasih. Kita masih ada di pertemuan kelima ya. Selanjutnya kita di pertemuan keenam yaitu terkait dengan manajemen sarana dan prasarana sekolah. Kita akan membahas apakah sarana itu memiliki pengertian yang sama dengan prasarana. Bagaimana sarana itu dapat dimanfaatkan dan bagaimana prasarana itu menunjang sarana dalam proses pembelajaran ataupun pendidikan yang ada di sekolah dasar. Oke ya, menurut Mbak Dwi Ardianti, apakah sarana yang dibutuhkan sekolah itu harus memadai? Nah, silakan nanti direspon ya, tanpa membubuhkan NIM. Jadi tuliskan nama langsung, nama lengkap langsung ini aja. Apa nama lengkap dan jawabannya saja. Oke, itu terkait dengan sarana. Sementara prasarana, bagaimana prasarana ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan sekali. Apa sih yang terkait dengan prasarana menurut Mbak Fatika Nuraini? Nanti silakan untuk direspon. Apakah sarana prasarana ini ketika kita menyusun untuk membeli atau pengadaan gitu ya, itu perlu nggak kita itu menyusun kebutuhan-kebutuhan terlebih dahulu atau langsung ujuk-ujuk gitu ya membeli atau langsung tiba-tiba membeli. Nah, menurut Mas Ridwan Amal Rizky, itu seperti apa, Mas? Apakah kita perlu menyusun kebutuhan terlebih dahulu atau kita langsung membelanjakan sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Oke, pada pertemuan ketujuh kita lanjutkan. Di pertemuan ketujuh kita akan membahas terkait dengan manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan ini menjadi hal yang sangat penting dan krusial sekali dalam proses pendidikan ya, karena tanpa ada manajemen pembiayaan ini salah satunya, walaupun semuanya juga menjadi penting gitu ya, itu kita tidak bisa beroperasi dengan baik. Sekolah itu kurang maksimal untuk mengoperasikan diri di dalam sebuah proses pembelajaran maupun pendidikan. Bahkan dari pemerintah saja kita dibantu gitu ya. Kalau yang SD negeri itu kan gratis kalau sekolah gitu ya. Nah, SD swasta ini yang mengembangkan diri, mengepakkan sayapnya, apalagi yang swasta-swasta bertaraf internasional misalnya gitu ya. Dengan proses pembiayaan ini juga membutuhkan biaya-biaya yang cukup lumayan besar gitu ya untuk pengembangan diri, program-program terkait dengan tujuan-tujuan sekolah siswanya ini mau dibentuk seperti apa sih, misalnya seperti itu juga membutuhkan biaya yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, menurut Mbak Siti Nurfadilah, apakah kita perlu untuk mencari sumber-sumber pembiayaan lain selain dari pemerintah. Nah, terus kita lanjut, Mas atau Mbak Ajit Abdillah, menurut Mas atau Mbak Ajit Abdillah, kira-kira sumber pembiayaan lain itu apa saja? Sumber-sumber yang tadi itu, yang pertama adalah apakah penting atau perlukah kita mencari sponsor gitu ya untuk proses pendidikan, dan yang sekarang Mbak Ajit atau Mas Ajit Abdillah,
sumber-sumber atau sponsor-sponsor yang bisa di apa namanya eh, pendanaan gitu ya, sumber-sumber pendanaan sekolah itu mana saja. Oke, kita masuk pada pertemuan ke 9. Nah, di sini sebenarnya setelah 7 itu kan 8. 8 itu kita UTS nanti ya. Ini tidak dituliskan di sini. Kita langsung masuk kepada pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 kita akan membahas terkait dengan manajemen humas atau hubungan dengan masyarakat gitu ya. Kita akan mengupas tuntas bagaimana sekolah memiliki peran terhadap masyarakat. Dan kita juga akan mengupas tuntas bagaimana masyarakat memiliki peran terhadap sekolah. Terus komunikasi seperti apa yang perlu dijalin, program seperti apa yang perlu dikembangkan di dalam dua hal itu ya, sekolah maupun masyarakat gitu ya. Oke, menurut Mas Bukhari Anwar, kira-kira peran sekolah dasar terhadap masyarakat itu seperti apa? Dan ini berkaitan menurut Mbak Elina Saharani. Menurut Mbak Elina Saharani, apa sih peran penting masyarakat terhadap sekolah untuk dapat meningkatkan kualitas sekolah gitu ya? Silakan untuk direspon. Nah, kita masuk selanjutnya ke pertemuan 10 yaitu manajemen layanan khusus sekolah. Kita ketahui bahwa manajemen layanan khusus sekolah ini juga menjadi penting dalam proses pendidikan yang ada di sekolah gitu ya. Semua yang berjalan, semua aktivitas yang ada di sekolah itu dapat menunjang apa ya? Hal-hal yang menunjang untuk proses pendidikan itu yang melalui layanan khusus sekolah. Kalau di sekolah dasar gitu ya, misalnya ada perpustakaan, terus misalnya ada kantin sekolah, terus ada satpam yang menjaga gitu ya, yang mengatur lalu lintas, parkir, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi bagian penting juga di dalam eh, manajemen bidang garapan manajemen pendidikan. Menurut Mas Catur Rohmati, saya minta maaf ya nanti kalau salah Mas atau Mbak ini ya. Mas Catur Rohmati nih, eh manajemen layanan khusus sekolah selama pandemi ini apakah bisa dioperasikan gitu ya melalui daring? Oke ya. Terus kita lanjutkan Mbak Ika Ristianti. Oke, sebentar ini nanti ada jeda ikomah sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Menurut Mbak Ika Ristianti ini masih berkaitan dengan manajemen layanan khusus sekolah. Oke, manajemen layanan khusus sekolah apa yang bisa dibuatkan sistem sehingga pelaksanaannya itu berkelanjutan. Jadi walaupun siswa-siswa itu tatap muka ke sekolah ataupun daring di rumah gitu ya, pembelajaran jarak jauh atau distance learning gitu, itu tetap masih bisa eh, apa dilayani gitu ya, dilayani melalui sistem tersebut. Nah, oke, next kita masuk pada pertemuan 11. Kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan pendidikan. Dalam hal ini, kepemimpinan pendidikan adalah kepala sekolah. Kita nanti akan mengupas tentang kompetensi manajerial kepala sekolah, tentang peran kepala sekolah, tentang hal-hal yang menyangkut kepala sekolah. Oke, kita lanjutkan untuk presensinya ya. Menurut Mbak Anissa Naufalia Salsabila, siapa ini? Tita Tena. Saya minta maaf nanti kalau salah menyebutkan nama nggih, ini panjang sekali soalnya. Mbak Anissa Naufalia Salsabila Tita Tena. Oke. Menurut Mbak Anissa, eh, kepala sekolah yang baik di masa sekarang itu yang seperti apa? Nah, ini critical thinking saja. Jadi, nanti tidak perlu membubuhkan teori-teori. Jadi, karena memang ini pendapat pribadi masing-masing mahasiswa ya, yang bisa dieksplorasi. Oke, next. Menurut
Eh, Mbak atau Mas ya ini ya. Nasuha Al-Faiza. Semoga saya tidak salah memanggil. Menurut Mbak Nasuha Al-Faiza gitu ya. Oke. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh kepala sekolah dalam kondisi sekarang, menurut Mbak Nasuha Al-Faiza itu apa saja? Next, pada pertemuan ke-12 kita akan membahas terkait dengan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan itu salah satu hal yang penting untuk meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran guru kepada siswa gitu ya, karena memang dilihat gitu ya. Dilihat dinilai oleh orang lain ya, salah satunya mungkin bisa kepala sekolah atau apa namanya, pengawas seperti itu ya. Nah, supervisi pendidikan ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama karena jangan sampai ketika besok mas-mas dan mbak-mbak mengajar gitu ya, ketika tidak disupervisi mengajarnya apa sih ya, kalau bahasa Jawanya celelean kayak gitu ya, tidak kurang bertanggung jawab, terus kurang maksimal, kurang optimal. Nah, ketika disupervisi langsung semua berubah berubah drastis kayak gitu ya, terus fokus, terus menyenangkan dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang sangat kita bisa kupas tuntas terkait dengan supervisi pendidikan. Oke, Mas Zumar Irfansyah. Menurut Mas Zumar, supervisi pendidikan ini penting untuk dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru. Kenapa ini penting dilakukan? Silakan untuk nanti bereksplorasi ya. Nah, selanjutnya ada Mbak atau Mas Sufi Insani Solihah Sunu. Oke, supervisi pendidikan ini penting dilakukan ya, atau tidak penting dilakukan menurut Mbak Sufi Insani Solihasono. Nah, jika penting itu berapa kali dalam satu semester? Jika tidak penting, kenapa alasannya? Nah, kita lanjutkan ya, Mas-mas dan Mbak-mbak. Pada pertemuan ke-13 kita akan membahas terkait dengan manajemen mutu terpadu, MMT gitu ya. Manajemen mutu terpadu itu salah satu hal yang sebenarnya tidak di dalam manajemen bidang garapan manajemen pendidikan. Tapi manajemen mutu terpadu itu menjadi hal yang penting karena untuk proses peningkatan mutu dari pendidikan. Menurut Mas Afnan Subektina, saya nggak tahu ini. Mas atau Mbak ya, Mas atau Mbak Afnan Subekti, apakah sekolah perlu mempertahankan mutu? Kenapa harus mempertahankan mutu? Nah, selanjutnya Mas Wahyu Trianto. Semoga saya tidak salah karena memang ini apa namanya, dari namanya sudah terlihat laki-laki ya. Jadi saya panggilnya Mas Wahyu Trianto. Bagaimana cara sekolah untuk dapat meningkatkan mutu secara terus-menerus? Nah, silakan untuk bereksplorasi nanti direspon. Oke, kita lanjutkan ya, Mas-mas dan Mbak-mbak. Pada pertemuan 14, kita akan membahas terkait dengan implementasi manajemen mutu terpadu. Nah, ini adalah pelaksanaan bagaimana manajemen mutu terpadu itu apa namanya, di apa ya? Perlu diterapkan di dalam sebuah sekolah dasar gitu ya. Kalau kita ketahui bersama terkait dengan ISO misalnya, ISO 9001 berapa, 9000, 2001 dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, itu menjadi standar penting bagi sekolah untuk bisa mempertahankan mutu, meningkatkan mutu, dan kualitas-kualitas yang lain, mutu atau kualitas yang lain gitu ya. Nah, menurut Mbak Yohana Nia Christine, apakah kita perlu mencapai standar internasional selain ISO, standar internasional yang lain selain ISO? Kalau di Indonesia kita mengenalnya akreditasi gitu ya. Kalau yang internasional lain, apakah kita perlu gitu ya mengikuti uji-uji dari standar yang mereka miliki untuk bisa meningkatkan kualitas di sekolah dasar gitu? Oh, apakah perlu?
Jika perlu kita meningkatkan kualitas di sekolah dasar, kira-kira kualitas apa saja yang perlu ditingkatkan? Apakah gurunya? Apakah siswanya? Apakah sarana prasarananya? Apakah hubungan dengan masyarakatnya? Atau yang apa? Menurut Mbak Zulfaida Nurrahmadani, pilih salah satu saja dan jelaskan mengapa dan apa kayak gitu. Apa dan mengapa gitu ya. Oke, pada pertemuan ke-15 kita akan membahas bersama terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah itu apakah desentralisasi atau sentralisasi? Ayo, nanti silakan dijawab Mas Rido Sufwan Nur Perkasa. Kalau jawabannya sentralisasi itu seperti apa? Kalau jawabannya desentralisasi itu seperti apa gitu ya. Oke, masih ada beberapa yang belum saya panggil ya nama-namanya. Nah, nanti saya akan sampaikan selama saya menyampaikan lecture timeline selanjutnya. Oke, next. Nah, ini adalah learning kontrak belajar kita bahwa perkuliahan nanti kita akan menggunakan Google Meet. Perkuliahan dilakukan dengan sinkronus melakukan Google Meet dan atau asinkronus seperti saat ini. Pertemuan perdana kita gitu ya, pertemuan pertama kita yang saya setting awal pakai Google Meet tapi qadarullah karena saya ada hal yang perlu saya fokuskan gitu ya sehingga pada pertemuan pertama saya tidak bisa bertatap virtual dengan mbak-mbak dan mas-mas semua melalui Google Meet. Saya minta maaf dan terpaksa menggunakan asinkronus yang nanti ini akan mas-mas dan mbak-mbak bisa pahami bersama dengan menggunakan platform YouTube gitu ya. Oke, presensi kehadiran melalui portal masing-masing. Nah, ketika nanti Gmeet menggunakan Google Meet, nanti saya akan setting menggunakan presensi mandiri ya dari mas-mas dan mbak-mbak di portalnya masing-masing. Kecuali saat ini kalau asinkronus saat ini dan ataupun nanti mungkin kita akan terpaksa asinkronus lagi dengan suatu hal yang kita tidak tahu gitu ya. Itu nanti saya akan mempresensikan dengan catatan ya seperti apa nanti akan saya mengolah kehadiran mas-mas dan mbak-mbak gitu ya. Kalau pada kesempatan pertama ini adalah silakan untuk merespon apa yang saya tanyakan gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah aspek final exam, midterm exam, group task, student activeness, dan attitudes. Yang paling besar adalah sikap gitu ya. Ya kalau misalnya mau WA seperti layaknya teman atau seperti layaknya ibu dan anak gitu ya. Saya juga tidak gila hormat, tapi setidaknya ya tidak seperti temannya saja gitu ya. Soalnya sering saya mendapatkan WA gitu, "Bu, di mana Bu?" Kayak gitu kan. Saya terus jawabnya, "Hah, ini mahasiswa kok seperti ini." Eee, kita semua akan saling bisa menghargai, menghormati gitu ya. Saya juga akan bisa menghargai dan menghormati Mas dan Mbak ketika Mas dan Mbak semua bisa sopan kayak gitu ya. Oke, ini adalah learning assessment. Nah, ini adalah references. Nanti mas-mas dan mbak-mbak bisa mencari ini semua gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, boleh nanti kita bisa share and care di grup gitu ya terkait dengan referensi-referensi yang digunakan selama kita proses perkuliahan. Saya tidak perlu membacakan satu persatu nggih, nanti takutnya terlalu lama. Jadi Mas-mas dan Mbak-mbak banyak menghabiskan kuota gitu ya untuk menyimak apa yang saya sampaikan ini melalui YouTube. Oke, tugas ketua kelas. Nah, saya belum kenalan ini sama ketua kelas. Nanti saya minta tolong untuk dijapri bahwa ini saya Bu ketua kelas mata kuliah MP kelas H gitu ya. Silakan Mas atau Mbak Ketua Kelas, saya minta tolong untuk dibuatkan 12 kelompok masing-masing seperti ini ya. Kelompok 1, 3 mahasiswa, kelompok 2, 3 mahasiswa, kelompok 3, 3 mahasiswa. Ini karena jumlah jumlahnya ada 34 kalau tidak salah ya.
ada 34. Jadi nanti saya minta tolong dibuatkan ini 3 mahasiswa itu siapa saja. Nah, itu boleh random. Jadi biar atau sesukanya teman-teman kayak gitu ya, mau random atau mau urut presensi, monggo silahkan. Yang jelas saya minta ini namanya kelompok 1 dan namanya kayak gitu ya. Silakan nanti untuk dikirimkan ke saya. Selanjutnya nanti saya akan kirimkan kembali tugas apa yang tema apa yang nanti akan dijadikan sebagai tugas bersama gitu ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah tugas kelompok yang tadi itu ya. 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 mahasiswa ini masing-masing akan membahas dari tema. Nah, ini ya, membuat paper lalu dijabarkan ke dalam bentuk video presentasi yang nanti akan saya upload di YouTube dan atau reel atau kalau misalnya teman-teman punya TikTok, silahkan buat dengan menggunakan TikTok boleh dari tema yang akan dibagi setelah mengetahui kelompoknya. Nah, durasi video presentasinya adalah 10 menit, sedangkan Reels yang di Instagram atau di TikTok adalah 30 detik gitu ya. Video presentasi dan Reels dikirimkan melalui email. Sebenarnya ini satu lagi, papernya juga dikirimkan melalui email. Dalam waktu H-2 jadwal kuliah dan dari presentasi ya masing-masing. Terus selanjutnya melakukan presentasi sesuai dengan jadwal. Ini menjadi catatan penting ya, melakukan presentasi sesuai jadwal. Jika kita bisa kuliah sinkronus atau tatap virtual itu nanti disampaikan gitu ya. Tapi antisipasi jika suatu hal kita tidak bisa sinkronus, kita asinkronus, maka nanti semua mahasiswa bisa memahami, menyaksikan, mendengarkan pemaparan dari kelompok tertentu gitu ya, kelompok yang lain melalui YouTube gitu ya. Nah, ini sudah ada reelsnya akan di mana karena saya tidak punya TikTok ya, nanti akan reelsnya itu di feed Instagram gitu ya. Nah, template paper akan saya berikan ini harus seragam untuk seluruh kelompok. Jadi nanti kalau misalnya bagus, nanti kita coba output dari perkuliahan kita masukkan paper tersebut ke jurnal gitu ya, supaya kita semua berprestasi. Oke, ini kode etik penyelesaian tugas. Jika mengutip teori, wajib menuliskan sumbernya. Silakan nanti mas-mas dan mbak-mbak menuliskan sumbernya boleh menggunakan reference manager gitu ya. Reference manager itu boleh pakai Mendeley, boleh pakai EndNote, boleh pakai Zotero, boleh pakai Reworks, dan lain sebagainya silahkan. Terus menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Nah, ini nanti ketika membuat video presentasi dan atau membuat reels gitu ya. Terus boleh diinsertkan sound kalau misalnya mau pakai itu, tapi tidak merubah atau merubah apa namanya pendengaran dari pemaparan gitu ya. Terus selanjutnya membuat video presentasi dan reels yang menarik. Nah, ini akan menambah nilai. Oke, ini terkait dengan teaching material outline. Nah, oke, sekarang menurut saya minta maaf ya kalau salah, Mas atau Mbak, al-maghfirah jaza amsul. Setiap pendidik gitu ya, nanti kan menjadi calon-calon guru. Kita semua harus dan wajib gitu ya, melakukan inovasi dalam sebuah pembelajaran. Nah, ini nantinya akan kita bahas terkait dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran itu ada di pertemuan ketiga gitu ya. Nah, inovasi apa yang penting pada saat ini yang perlu dilakukan oleh para pendidik? Nah, silakan untuk disampaikan. Begitu juga menurut Mbak Rasika Ardava Sahila. Rashika Ardava Sahila. Oke. Kita semua memahami gitu ya, bahwa proses pendidikan itu adalah satu kesatuan. Kalau kita melihat fungsi, nanti kita akan belajar fungsi manajemen pada pertemuan kedua besok ya, konsep dasar manajemen pendidikan itu ada fungsi manajemen. Nah, pada akhir itu kita akan mengetahui apakah penting atau tidak evaluasi dari proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran itu bukan ditujukan untuk siswanya, tetapi untuk diri kita sendiri.
penting atau tidak kita untuk mengevaluasi diri sendiri? Jika penting atau tidak gitu ya. Silakan untuk dijawab Mbak Rasika Ardava Sahila. Nah, Mas Taufik Hidayat ini masih menyambung tentang evaluasi. Kira-kira poin penting yang perlu kita evaluasi di dalam diri sendiri pada proses pelaksanaan pembelajaran itu apa saja? Oke. Next. Masih terkait dengan manajemen bidang harapan manajemen pendidikan yang keseluruhannya terkait dengan manajemen kurikulum hingga manajemen layanan khusus sekolah. Oke, menurut Mbak Erviana Fajri Ramadan, manajemen pendidikan itu harus satu kesatuan ya. Jadi kalau misalnya dipisahkan, apa dampak yang akan terjadi? Oke ya. Dan menurut Mbak Roshidah Diah Purnamawati, apakah satu kesatuan dari manajemen bidang harapan manajemen pendidikan tersebut bisa dipisahkan? Oke, tentunya nanti dijawab bisa atau tidak dan alasannya seperti apa. Dan yang terakhir yaitu Mas Anfilsani Rizky. Maaf, Mas atau Mbak ya. Oke, sebagai penutup gitu ya, silakan untuk merespon terkait dengan kontrak belajar gitu. Apakah setuju atau tidak? Nah, nanti ini yang terakhir. Setuju atau tidak? Jika tidak, seperti apa? Jika setuju, seperti apa dengan lecture timeline seperti ini? Baik, Mbak-mbak dan Mas-mas semua, saya sudah selesai menyampaikan semua yang akan kita pelajari selama 1 semester. Tentunya dengan ini nanti kita juga ada capaian mata kuliah gitu ya, CPMK. Capaian dari perkuliahan setiap ini nanti akan saya sampaikan ketika sebelum tatap muka gitu ya untuk bisa dilakukan sebagai independent task, diselesaikan sebagai independent task dan tentunya ada juga grup task gitu ya. Nanti saya menunggu nama-nama dari grup yang saya harapkan gitu ya ini dari ketua kelas dan boleh dijapri atau boleh dikirimkan melalui email tugaskuliah.fnm@gmail.com. Baik, marilah kita akhiri perkuliahan kita perdana walaupun asinkronus dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya minta maaf lahir dan batin. Semoga tetap semangat, jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan mbak-mbak dan mas-mas semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.